Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini kita boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui Ibu Gembala di tempat ini kita boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan puji nama Tuhan ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan bersiap-siap akan terima tubuh dan darah Tuhan sebagai peringatan atas kematian Tuhan, penebusan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan ya. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya beri judul tidak putus asa. Katakan bersama saya, tidak putus asa. 2, 3, tidak putus asa. Ya, artinya terus maju, pantang menyerah. Kenapa saya katakan ini? Karena saya ambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Adalah satu orang yang lumpuh ya. Sudah 38 tahun dia lumpuh, Bapak Saudara. Menanti satu yang namanya mujizat. Ya. Siapa yang percaya mujizat di sini angkat tangan Bapak Saudara, lambaikan tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kuasa Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bukan berarti ketika saya jarang khotbah tentang mujizat di mimbar ini, saya tidak percaya dengan mujizat. Tidak, Pak Saudara. Saya sungguh sangat percaya dengan namanya mujizat. Tetapi harus dibarengi dengan motivasi yang benar. Ya, jangan cari mujizat, cari Tuhan pembuat mujizatnya. Amin. Kadang-kala orang salah. Saya katakan mujizat bisa ada di luar Yesus. Kesembuhan bisa ada di luar Yesus. Ya, berkat kesuksesan juga bisa ada di luar Yesus. Tapi yang lebih penting daripada semuanya itu adalah Yesusnya sendiri. Dan kita nanti akan belajar ya. Yang menjadi pokok bahasan kita bukan tentang mujizatnya, tetapi tentang pembuat mujizatnya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes 5 ayat 9. Kita baca bergantian, Bapak Saudara, saya terlebih dahulu ayat pertama, lalu Bapak Saudara ayat kedua, saya ketiga, dan begitu seterusnya. Dan ayat 9 kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-9. Begini firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncang air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bersama-sama ayat 9, 2, 3. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Puji nama Tuhan ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mujizatnya tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi di sini poin pentingnya sekali lagi, bukan di mujizatnya, tetapi siapa dia. Karena apa, Bapak Saudara? Kalau Bapak Saudara baca ke bawah lagi, kalau ada yang bawa Alkitab elektronik atau Alkitab langsung, kita lihat perikop selanjutnya.
Setelah melakukan mujizat, dia bersaksi tentang dirinya. Siapa dia? Ya, jadi mujizat ini adalah satu tanda, Bapak Saudara. Bahkan di pasal setelahnya, Yohanes pasal yang ke-6, Bapak Saudara boleh baca di rumah tentang bagaimana dia memberi makan 5.000 orang. Ya, itu laki-laki saja, belum yang wanita dan anak-anak. Dan sisa 12 keranjang. Mujizat yang juga luar biasa. Bicara tentang kebutuhan hidup. Tapi di akhir perikopnya bukan bicara tentang mujizatnya, Bapak Saudara, sekali lagi. Tetapi bicara tentang roti hidup, yaitu tentang Yesus sekali lagi. Kalau kita belajar Injil, Bapak Saudara, pokok pembahasan yang sebetulnya bukan tentang mujizatnya, tetapi tentang pembuat mujizat. Dan membuat karya yang luar biasa lebih dari mujizat, yaitu penebusan. Lagu-lagu yang tadi kita sudah nyanyikan sangat relevan dengan khotbah pada kesempatan pagi hari ini. Sangat cocok, Bapak Saudara. Ya. Haleluya. Tentang tidak putus asa. Bagaimana 38 tahun seorang yang lumpuh ini menanti kesembuhan, Bapak Saudara. Bayangkan kalau dia 37,5 tahun menyerah, dia nggak sembuh. 37,5 tahun dia menyerah, nggak sembuh, Bapak Saudara. Tapi ada penantian, ada harapan, tidak putus asa. Dan saya mau katakan di dalam Yesus terlebih lagi. Ya, dia belum di dalam Yesus, ada harapan. Apalagi kita yang ada di dalam Yesus. Harapannya bukan sekedar mujizat dan berkat, tapi terlebih daripada itu penebusan dosa manusia. Ya, yang menjadi luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya, kalau ada pepatah mengatakan, Bapak Saudara, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Seperti itu ya. Hal ini juga dialami oleh seorang yang sangat terkenal, mungkin Bapak Saudara semua tahu, yaitu Thomas Alva Edison. Ya, seorang yang buat lampu, Bapak Saudara, menciptakan ini. Kita bisa menikmati lampu sekarang berkat beliau, Bapak Saudara. Ya, penemu lampu listrik atau bola lampu listrik. Tetapi sebelum ia menemukan listrik, Bapak Saudara, penemuannya itu nggak bisa langsung jadi gitu ya. Dia peneliti langsung jadi gitu, enggak, Bapak Saudara. Ya, kisahkan bahwa dia telah melakukan percobaan sampai 9.998 kali. Tetapi keberhasilannya di percobaan yang 9.999. Barulah dia berhasil. Percobaan yang tentunya memakan waktu yang lama, Bapak Saudara. Bukan hal yang sebentar, tetapi menciptakan satu yang berguna buat kehidupan manusia beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun ya, berabad-abad. Ya, berabad-abad untuk kehidupan manusia. Tetapi percobaannya, Bapak Saudara, gak main-main, hampir 10.000. Bahkan 10.000 kurang 1, Bapak Saudara. Dia mencoba. Kegagalan demi kegagalan dia alami. Tetapi dia tetap berani untuk mencoba sampai akhirnya dia berhasil, Bapak Saudara. Jadi sikap positif ini yang mestinya dimiliki orang percaya dalam kehidupan, Bapak Saudara. Kok kita tadi sudah baca Yohanes 5 ayat 1-9, Bapak Saudara. Kita melihat seorang yang lumpuh. Ya. Kalau kita lihat pendahuluannya, ya, seorang yang lumpuh. Ada suatu kolam bernama Bethesda, ya, rumah anugerah artinya. Kolam tersebut berada di Yerusalem. Kebiasaan orang pada waktu itu adalah membangun kolam untuk menampung air dan menikmati keindahannya. Tetapi satu kolam ini istimewa, Bapak Saudara. Cukup istimewa. Kolam Bethesda ini unik karena masyarakat percaya kalau kolam itu berguncang, ada malaikat Tuhan yang turun, dan siapapun juga yang orang yang pertama kali masuk ke kolam itu setelah goncangan itu, maka apapun penyakitnya pasti akan sembuh. Ini satu harapan yang besar di zaman itu. Kok zaman sekarang, Mbak Saudara, rumah sakit, peralatan medis, ya, semua yang berkaitan dengan pengobatan sangat baik, Mbak Saudara.
Ya, tentunya kita bisa melakukan pengobatan lebih baik, apotik juga lebih mudah sekarang. Tapi waktu itu penyakit itu susah disembuhkan. Bahkan kalau zaman sekarang orang lumpuh amputasi bisa punya kaki baru, Pak Saudara. Kaki mesin seperti itu ya. Mungkin bisa dibentuk seperti kaki baru, Pak Saudara. Tangan juga seperti itu. Tapi pada zaman ini ya, pada zaman orang lumpuh ini, Bapak Saudara, pada zaman Yesus, ini adalah satu pengharapan yang besar. Karena pada zaman itu kusta saja dianggap kutuk, Bapak Saudara. Kalau sekarang penyakit kusta bisa disembuhkan ya dengan mudah, lebih mudah dari zaman. Tapi zaman itu kusta itu disingkirkan, diasingkan, Bapak Saudara. Ya. Jadi punya penyakit itu harapan yang besar. Bayangkan di tengah satu ketidakpastian pada zaman itu, seorang yang lumpuh ini terus berharap, ya, terus mencoba selama 38 tahun. Orang lumpuh ini mencoba menanti berkat kesembuhan dari kolam ini, Bapak Saudara. Tetapi belum berhasil juga. Waktu 38 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ya, meskipun orang lumpuh itu sangat terbatas dan seakan tidak pernah akan berhasil. Kita lihat ayat 7 kembali. Ya, saya bacakan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia sangat terbatas bersaing dengan orang sakit lainnya untuk dapat sembuh, Pak Saudara. Karena kesempatannya sekali. Tapi Pak Saudara, keberaniannya untuk terus mencoba, keberaniannya untuk terus mencari di kolam itu, ya, akhirnya berhasil setelah dia mencoba selama 38 tahun. Apakah berhasilnya karena kolam itu, Pak Saudara? Tidak. Berhasilnya karena Yesus datang buat dia. Satu pengharapan. Kisah tentang kesembuhan yang terjadi di Bethesda bagi orang lumpuh tersebut mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang pantang mundur, tidak putus asa. Kalau kemarin kemarin Jumat, Pak Saudara, kami pemuda remaja pergi ke Jember, GBT Kristus Hidup, Pak Saudara, kita mendengarkan satu khotbah bicara tentang Ayub. Proses, Pak Saudara. Bagaimana mengubah proses itu bukan dari kondisi. Kalau Tuhan bisa mengubah kondisi itu seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi untuk mengubah hati kita, dia perlu memproses hidup kita. Dia mengalami proses yang panjang. Tetapi Alkitab katakan sebelum Ayub diberkati kembali, sebelum Ayub menerima anak-anak kembali, dikatakan Ayub dipulihkan. Bukan bicara kondisi dari luar, tetapi bicara kondisi dari dalam. Ayub dipulihkan dari dalam. Ketika itu terjadi dari luar, Tuhan mengubahkan itu bagaikan telapak tangan dibalik seperti ini. Mudah bagi Tuhan untuk mengubah kondisi kita. Mudah bagi Tuhan untuk mengubah apa yang terjadi di luar kita. Tetapi yang dari dalam Tuhan itu lebih mencari itu, Pak Saudara. Hati kita. Supaya kita mau dibentuk, diproses. Ya, menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Dan pertanyaannya, next slide. Mengapa kita tidak boleh putus asa? Ya, kalau ngomong itu enak di depan mimbar. Tapi ngelakoni, yang melakukan, yang mengerjakan, itu susah. Ya, betul, Bapak Saudara. Gak ada yang salah dengan itu. Sangat mudah kita mengatakan jangan putus asa. Tetapi yang melakukan begitu berat. Tetapi mengapa kita tidak boleh putus asa dengan alasan apapun, Bapak Saudara? Jangan mundur, tetap maju. Itu yang jadi pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mengapa? Next slide lagi. Yang pertama, karena ada Yesus yang peduli. Katakan amin. Amin. Ada Yesus yang peduli. Kalau manusia bisa saja gak peduli, Pak Saudara.
Kalau manusia bisa berpaling dari kita. Kalau manusia bisa mencuek ya. Pada pertama saya menikah dengan istri saya sudah katakan hati-hati ya. Kalau di Tangerang mungkin biasa orang cuek, gak menyapa dan lain sebagainya, itu udah biasa. Kalau di Jawa hati-hati saya bilang ya. Karena kamu gak senyum sedikit mungkin gak kelihatan, orang gak senyum bisa tersinggung. Karena beda budaya. Ya, puji Tuhan istri saya belajar banyak dan cepat belajar, saudara. Dia tersenyum ketemu orang, menyapa ya. Mulai belajar lebih peduli seperti itu ya. Tapi kadang-kala manusia itu enggak peduli, saudara. Bahkan keluarga, bahkan saudara, orang-orang terdekat bisa saja tidak peduli dengan kekurangan kita mungkin, atau dengan sakit penyakit kita, atau dengan permasalahan kita, atau dengan hutang piutang ini yang sangat sensitif. Gak ada yang peduli. Seakan-akan kita bekerja sendiri, berusaha sendiri. Tapi kita lihat dari cerita ini Bapak Saudara, kita harus merasakan, kita harus paham bahwa ada Yesus yang peduli. Di ayat 6-7 saya bacakan buat Bapak Saudara. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Yesus Maha tahu. Berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Tetapi Yesus bisa katakan, ya, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Satu kepedulian yang luar biasa. Bayangkan Bapak Saudara, sangat senangnya orang ini 38 tahun. 38 tahun. Selama 38 tahun si lumpuh berada di situ. Pasti banyak orang yang melihat dan mengenalnya. Banyak orang yang tahu bahwa si lumpuh itu mendambakan kesembuhan. Tetapi tidak ada seorang pun yang mempedulikannya. Semua orang sibuk dengan diri masing-masing. Kenapa? Semuanya di situ sakit. Sama di dunia ini. Siapa yang gak punya masalah? Semuanya punya masalah. Tapi kita belajar dari Yesus yang mau peduli. Hari ini kita belajar bahwa peduli adalah satu kata yang luar biasa. Tidak hanya diperuntukkan untuk Yesus karena dia Tuhan ya, menyelamatkan, tidak. Seharusnya orang-orang percaya belajar dari Yesus, mau peduli. Kita lihat 38 tahun tidak ada satu orang aneh bin nyata besar yang angkat bantu angkat dia. Kenapa? Semuanya sakit. Di dalam dunia ini semua gak ada yang gak punya masalah, Pak Saudara. Tapi jangan sampai jadikan itu membuat kita seperti orang-orang di sekeliling orang lumpuh ini. Yang tidak mau peduli. Yang egois. Saya ketika baca firman Tuhan merenungkan. Kok gak ada ya yang sembuh dari goncangan air itu. Bantu orang yang lain untuk masuk gitu. Khususlah orang ini karena sudah 38 tahun. Kasihan sekali Pak Saudara. Dan tentunya orang ini tua Pak Saudara. Dan kemungkinan besar si lumpuh ini seorang yang miskin. Mungkin bisa jadi itu karena dia miskin gak ada yang bantu. Malah miskin gak menguntungkan dirinya. Ya, karena jika dia kaya, dia bisa bayar budak-budak Bapak Saudara untuk mengangkat dia dan memasukkan ke kolam saat kolam itu berguncang. Kemungkinan juga keluarga si lumpuh juga sudah meninggalkannya. Mengapa? Karena dia merepotkan dan menjadi beban keluarga. Buktinya tidak ada juga seorang keluarga pun yang menemaninya. Tetapi dia tidak putus asa dan selalu mencoba. Mungkin hari-hari ini kita merasa sendiri. Merasa sudah berjuang Tuhan. Bahkan kita merasa Tuhan lagi. Tuhan kenapa jahat sama saya sendiri. Mungkin sampai detik ini kita punya perasaan-perasaan seperti itu Pak Saudara. Yang mengguncang hati kita hari ini. Tapi ingat, kita harus terus bersyukur karena ada Yesus yang datang
buat orang lumpuh itu saat itu mempedulikan. Yesus datang dan mempedulikannya. Yesus datang ke tempat itu. Dan waktu itu memang ada perayaan dan Yesus sangat rajin datang. Dan pasti datang ketika ada perayaan besar. Hari-hari besar dan kemungkinan pesta perayaan Paskah waktu itu. Dan Yesus memang selalu hadir dalam perayaan-perayaan orang Yahudi. Dan Yesus melihat si lumpuh itu. Yesus peduli, di ayat 6 katakan Yesus tahu tentang penderitaan si lumpuh selama 38 tahun. Di ayat 7 Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Ayat 14. Ya, Yesus tidak hanya peduli tentang kondisi luar kita, tetapi jauh lebih dalam. Kita baca di ayat 14, Bapak Saudara. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Bapak Saudara, Yesus tidak hanya peduli pada kondisi luar kita, tapi tujuan akhir dari tanda-tanda mujizat yang Tuhan kerjakan adalah satu yang ada di dalam hati kita. Pertobatan dari dalam. Itu lebih penting daripada perubahan kondisi dari luar. Kita juga belajar dari Ayub. Ya, perubahan kondisinya tidak menjadikan dia jatuh, tetapi menjadi satu pribadi yang dipulihkan oleh Allah. Demikian juga dengan orang ini, Bapak Saudara. Yesus peduli tidak hanya kondisi luar kita, tetapi terlebih dari itu adalah kondisi hati kita. Maukah kita membenahi motivasi hati kita ketika kita datang kepada Yesus? Bukan hanya saat kita butuh, tetapi karena dia menerima, dia pantas, sangat terlalu pantas untuk menerima penyembahan dari kita. Karena dia sudah memberikan segalanya buat kita. Kok Tuhan Yesus itu memberikan kepedulian itu nyata buat orang lain. Seharusnya kita yang sudah ditebus dengan darahnya juga sama, memberikan kepedulian yang nyata buat orang lain. Peduli bisa punya banyak cara ya, Saudara. Yesus mengerti kesusahan kita. Yesus mengerti pergumulan-pergumulan kita. Yesus mengerti kebutuhan kita. Kita sama-sama baca Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Mazmur 103 ayat 17 sampai ke 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Dia setia buat kita. Ya. Tapi seringkali kita yang tidak setia. Dia peduli pada kita. Tapi seringkali kita yang gak peduli tentang Tuhan. Yang malas baca Alkitab, mulai diperketat baca Alkitab. Bukti bahwa kita peduli perkataan-perkataan Dia. Ya, kita mau dengar suaranya aja malas, ya apa mau peduli sama pribadinya. Perkataannya kita baca tiap hari, renungkan, berdoa, bangun mezbah. Pribadi gak perlu orang lihat. Ya, karena Dia peduli. Meskipun tidak dilihat orang, permasalahan kita, Dia tahu detail permasalahan kita. Ya, tetapi bukan itu aja. Bukan hanya itu, Bapak Saudara. Bukan hanya Yesus peduli. Kita tidak boleh putus asa bukan karena hanya Yesus peduli. Next slide. Poin yang kedua, Bapak Saudara. Mengapa kita tidak boleh putus asa? Karena ada Yesus yang berkuasa. Katakan amin. Ada Yesus yang berkuasa. Yohanes 5 ayat 9b sampai yang ke-17. Sangat panjang, Bapak Saudara. Ya. Yohanes 5 ayat 9 bagian B. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang
baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab pada mereka, Yesus yang menjawab pada orang-orang yang telah menyembuhkan aku, tetapi orang yang sakit ini menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkat tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Bicara tentang kuasa, Yesus menyembuhkan dia. Tentunya ini kuasa Allah, Saudara. Meskipun di luar Yesus juga ada kesembuhan. Tetapi kenapa menjadi berbeda? Karena firman, angkatlah tilammu. Perkataan itu firman, ya Saudara. Angkatlah tilammu dan berjalan. Itu yang menjadikan dia sembuh. Ya. Jangan sepelekan firman Tuhan, Bapak Saudara. Karena firman ini berkuasa. Dan Yesus itu adalah firman sendiri. Ketika kita baca firman Tuhan, ingat yang kita baca ini Yesus, firman. Ya. Dan Yesus adalah firman yang menjadi daging. Yang terlebih lagi untuk kita. Yang datang dari Allah menjadi manusia. Untuk tebus setiap kita yang tidak berlayak. Menjadi orang-orang yang dilayakkan. Menerima pengampunan dosa, menerima kesembuhan, menerima berkat daripada Tuhan, menerima kesehatan. Kita harus merenungkan bahwa Yesus itu berkuasa tidak hanya menyembuhkan, tetapi dia ciptakan bumi ini. Bahkan dia akan ciptakan langit dan bumi baru buat kita, karena bumi ini akan binasa karena manusia. Tapi dia berkuasa, dia tetap rindu hidup bersama-sama dengan kita. Sehingga dia ciptakan langit dan bumi yang baru untuk tinggal. Kita bersama-sama tinggal bersama-sama dengan dia. Kalau kita baca mujizat-mujizat Yesus sangat out of the box. Artinya di luar nalar, kreatif, inovasi. Dan berbicara kepada kita bahwa dia berkuasa. Bahwa penyembuh yang penting bukan kesembuhannya. Bapak Saudara, kalau kita lihat banyak sekali di mujizat itu dikatakan tanda mujizat. Ya. Mengapa dikatakan tanda mujizat? Bapak Saudara, kalau mau ke Surabaya, Bapak Saudara, ada tanda Surabaya 10 km lagi. Apakah Bapak Saudara berhenti di situ? Enggak, bukan ya. Saudara akan terus berjalan lagi 10 km supaya mencapai tujuan. Mengapa dikatakan tanda mujizat? Karena tanda mujizat itu mengarahkan kita pada Yesus. Sehingga bukan kita berhenti di mujizat itu. Banyak orang ketika sembuh, mengalami mujizat, kondisinya ya, dari luar, menjabat berkat, sukses, undur daripada Tuhan. Mulai malas melayani, mulai malas ini itu, datang ke gereja. Punya beribu-ribu alasan untuk tidak datang ke gereja, untuk tidak melayani Tuhan, untuk tidak berbakti pada Tuhan. Karena apa? Hanya berhenti di tanda. Hanya berhenti di tanda, tidak next step, enggak menuju pada tujuan akhir, yaitu Yesus. Dan kalau kita mau belajar seluruh yang ditulis di Alkitab adalah tujuannya pada Yesus, pada keselamatan kita, pada satu pribadi yang eksistensinya adalah berkuasa heran, supranatural. Perkataan Bapak Henok masih terngiang di dalam pikiran saya ketika kaum pria besar. Kalau Tuhan itu masuk akal, gak mungkin kita sembah Tuhan yang masuk akal. Kenapa? Dia harus tidak masuk akal. Karena apa? Otak kita cuma segini, saudara. Tapi Tuhan kita luar biasa. Yang mempunyai satu kuasa. Bahkan tidak bisa kita pikirkan.
tidak bisa kita lihat. Kadang-kala kuasanya tidak terbatas dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia mengizinkan kuasanya belum menyentuh Bapak Saudara, mungkin dia mau merubah bukan kondisi Bapak Saudara, tetapi mau merubah hati kita Bapak Saudara. Kalau kuasanya belum menyentuh kita, belum menyembuhkan kita, mungkin sampai akhir tidak menyembuhkan kita. Mungkin dia bukan mau merubah situasi kita, tapi dia merubah hati kita Bapak Saudara. Untuk menjadi dewasa, untuk mengerti kehendak dia, untuk mengejar satu yang bernilai kekal, bukan yang fana. Ini satu poin penting, bahwa dia berkuasa sehingga kita tidak boleh putus asa dengan hidup kita. Ada Yesus yang peduli, ada Yesus yang berkuasa. Kalau yang peduli nggak bisa melakukan apa-apa Bapak Saudara, percuma Bapak Saudara. Cuma bisa menghibur sesaat, setelah itu kita bakalan struggle, kesusahan lagi. Tetapi yang peduli, dia juga berkuasa. Dan tidak berhenti di situ. Poin yang terakhir, kita maju poin yang ketiga. Dia adalah Tuhan, saudara. Ya, yang peduli pada kita bukan hanya orang yang kuasa, tetapi dia adalah Tuhan. Bahkan Tuhan atas hari Sabat. Kalau zaman itu ekstrim sekali, hari Sabat orang ngangkat tilam nggak boleh, Bapak Saudara. Tapi Tuhan katakan dia Tuhan akan atas hari Sabat. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi bukan tentang hal-hal peraturan-peraturan agamawi, yang dikejar adalah hati kita. Yesus adalah Tuhan. Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus berkata seperti itu, artinya dia menyamakan. Kalau kita nganggap Bapa, Anak itu bicara soal lahiriah ya, tapi orang Yahudi kalau bicara anak kucing itu maksudnya eksistensi kucing. Ya, kalau bicara tentang anak Allah berarti dia Allah. Makanya Yesus ketika bilang Allah itu Bapanya, saudara, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Sehingga orang Yahudi begitu benci sama dia. Ya, Yesus adalah Tuhan. Tidak hanya Tuhan atas hari Sabat, tetapi Tuhan yang berdaulat buat setiap kita. Yang bisa merubah kondisi kita dengan mudah, Pak Saudara. Kalau dia mau. Tapi kalau dia belum kerjakan itu, mungkin dia mau kerjakan dari dalam. Perubahan hati kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang pemain musik maju ke depan. Kiranya memberkati kita semua. Kita belajar tidak putus asa. Karena ada Yesus yang peduli. Karena ada Yesus yang berkuasa. Karena ada Yesus yang adalah Tuhan kita semua. Bapak Saudara, kita boleh belajar pada kesempatan pagi hari ini. Firman Tuhan mungkin tidak panjang Bapak Saudara. Tetapi kita boleh belajar kembali. Eksistensi dia, keberadaan Allah. Meskipun terasa jauh, tidak terlihat kasat mata, tetapi dia peduli. Ketika Yesus mati, tebus dosa kita, lalu bangkit, lalu naik ke sorga, dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia kirim Roh Kudus buat setiap kita. Yang peduli buat kita, menghibur, yang menolong kita. Dia tidak hanya mengirim Roh Kudus buat saudara yang tidak kasat mata, tetapi dia buat yang namanya gereja, komunitas orang-orang percaya yang seharusnya melihat pada Yesus, yang seharusnya belajar daripada Yesus, yang seharusnya juga peduli buat orang-orang lain. Dan kita boleh belajar
meningkatkan iman kita, percaya kita. Kita taat karena kita percaya. Bukan karena kita taat kita mau sesuatu, bukan Tuhan. Karena kita taat karena kita percaya, Bapak Saudara, kepada satu pribadi yang berdaulat, yaitu Tuhan atas hidup kita.